8 Kerja keras raih prestasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bakisa Part 2 dengan saya sebagai host Ragian Sikiai and you can call me Gea. Saya sudah ditemani dengan dua narasumber yaitu dari alumni SMA Negeri 8 Berau angkatan 14. Yang pertama ada Kak Nesa. Halo. Iya, terus ada Kak Isti. Halo. Oke. Nah, kita udah lama nih gak ketemu. Makasih banyak kan udah meluangkan waktu untuk podcast dengan saya ya. Nah, karena udah lama gak ketemu, gimana nih kabar kalian setelah lulus? Alhamdulillah. Yang kulihat ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah juga gak ada kendala sama sekali ya untuk podcast kali ini ya. Alhamdulillah. Nah, kesibukannya apa nih setelah lulus? Kesibukan sih kami ya ada mungkin ya, tapi tetap berusaha untuk tetap produktif. Alhamdulillah ya. Sambil mempersiapkan untuk masuk kuliah. Ya, karena kan alhamdulillah kami berdua juga termasuk siswa yang lulus SNBP tahun 2020. Wow, tepuk tangan dulu dong. Iya, alhamdulillah banget ya kalian lulus ya, jadi nggak sibuk banget. Iya, cuma tinggal siapin berkas ya. Karena kan kalau misalnya nggak lulus pusing banget ya. Kita harus target kita harus belajar lagi ya benar. Teman-teman kalian pasti banyak ya di luar sana yang lagi. Kebetulan besok mereka pengumuman ya. Oh iya. Wah, alhamdulillah kita doain ya semoga lulus nih. Amin. Semoga dari SMA 8 banyak yang lulus. Iya, amin. Nah, kalau kalian lulus dari SNBP, boleh dong share tipsnya supaya lulus. Tipsnya ya boleh dong pastinya. Ya dari yang paling penting sih itu adalah nilai kalian. Kalau misal tuh dari semester 1 hingga semester 5 nilai kalian tuh harus tetap meningkat gitu kan. Kalau misalkan nggak bisa meningkat, usahakan jangan sampai anjlok atau turun drastis gitu. Kalau bisa ya stabilan aja. Kalau memang nggak bisa naik gitu, itu nilai. Kalau nilai itu memang harus dipertahankan gitu kan. Ibaratnya nih nggak apa-apa ranking turun, yang penting nilai kalian tetap naik. Iya benar. Terus yang kedua, kalian harus nyesuaiin mata pelajaran pendukung dengan jurusan yang akan kalian ambil. Semisal nih, kayak kalian mau ngambil jurusan hubungan internasional, itu kan berfokus dengan materi kayak politik dengan bahasa luar kan, terutama bahasa Inggris ya. Nah, jadi pelajaran yang harus diperhatikan nilainya tuh bahasa Inggris dengan PKN gitu. Karena dua mobil itu termasuk mata pembelajaran yang sangat mendukung gitu untuk jurusan ini. Jadi itu yang tadi bilang, menyesuaikan jurusan dengan mata pembelajaran yang mendukung. Terus yang sangat berpengaruh sekali ini adalah alumni. Ya kan biasanya alumni itu sangat berpengaruh buat kalian. Semisal nih tahun lalu ada alumni kalian yang lolos di HI, terus ada yang lolos di farmasi, ada yang lolos di PGSD. Itu sangat berpengaruh buat tahun-tahun selanjutnya di kelas yang bakal mendaftar SNBP lagi. Karena peluang kalian tuh bisa dibilang salah kalau ada alumni yang lolos di situ. Terus lagi ya, dan yang paling utama juga sih doa ya. Jangan langit ya. Wah banget ya. Doa orang tua juga itu. Dan intinya kami ini bisa dibilang berlangit juga ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah iya. Ya intinya tuh strateginya sih harus dimatangkan gitu, seperti kayak kata Isti tadi, alumni, terus passing grade-nya, terus nilai-nilainya itu harus terus meningkat gitu. Itu yang untuk menurut saya itu penting banget sih. Iya, strateginya sih ya, kayak misalkan nih kalian sudah terdaftar sebagai siswa eligible kan. Nah, kalian nih misalkan eligible 3. Nah, eligible 1 dengan 2 ini atas kalian kan otomatis kalian mau ngambil jurusan farmasi ya kan. Nah, terus yang di atas kalian ini yang eligible 1 ini di antaranya mereka juga ada yang ambil farmasi juga. Ya, kalau bisa sih ya mending jangan ambil farmasi. Karena setiap unit kalau misalnya dia ngambil satu sekolah, satu prodi, bisa jadi kalian gak lolos. Apalagi kalau misalkan ya nilainya yang eligible 1 tuh di standar gitu, gak bakal dipastikan nih bakal lolos farmasi ya. Mending jangan ambil farmasi. Iya, kita yang mundur aja. aja. Kalau misalkan takut gak lolos mending hindarin gitu. Oke, bagus banget ya tipsnya. Ada lagi? Ini Itu aja.
Nah, sebelum masuk ke fase SNBP, kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke SMA-nya dulu? Masuk buat masuk SMA gitu. Iya, untuk masuk ke SMA. Yang utama sih tentang sekolahnya dulu ya, karena cari tahu tentang sekolah yang kalian tuju gitu, kayak alamat sekolahnya di mana, akreditasinya apa gitu, terus kurikulumnya apa, organisasi yang ada di dalamnya, ekskulnya juga, itu kayak penting banget sih. Dan yang nggak lupa juga kalian harus cari relasi gitu, cari teman, bangun relasi seluas-luasnya. Karena kalau nanti kalian udah masuk sekolah nih, terus kalian nggak punya teman, itu kalian juga yang bakal susah. Iya, bakal kaku Iya, ya. Karena teman tuh sangat berpengaruh sih. Iya, lingkungan ya berpengaruh banget. Tapi jangan sembarangan juga sih pilih temannya. Kayak yang pilih teman yang menurut kalian tuh yang bisa bermanfaat gitu buat kalian. Sebenarnya nggak ada larangan ya, kalau Iya, nggak nggak ada teman, larangan. cuman kalian juga tahu batasan gitu Iya, ya teman. Yang bisa ini ngasih aku feedback positif gitu. Betul banget tuh. Karena teman tuh berpengaruh buat kita kalau di lingkungan sekolah ya. Kalau misalnya kita dikasih feedback positif tuh ya ke kita juga kayak wah kita ngerasain gini. Iya, benar. Jadi betul. Kayak penting banget sih temannya. Jangan sembarang pilih teman gitu. Apalagi kan ya masa SMA sama masa kita sekolah menengah itu beda banget. Kalau di tadinya SMP atau kalian MTS itu kalian bisa kayak leha-leha, bisa bolos, bisa nakal kayak masih anak-anak gitu kan, yang kayak masih anak SD itu kan masih bisa tuh kan di masa SMP gitu atau MTS itu masih bisa. Kalau di SMA lagi tuh udah beda banget malah. Target kalian di SMA tuh dengan SMP tuh beda. Kalian tuh sebelum masuk SMA tuh harus tentuin plan kalian nanti di SMA ini ngapain, kalian masuk apa, kalian mau jadi apa nanti di SMA, itu kalian harus tentuin plannya. Kalau misalnya kalian gak punya target di masa SMA kalian ya datar, kalian yang ngerasain keseruan di SMA. Kalian bakal ketinggalan gitu kalau kalian masih waktu di SMP gitu. Kayak ya kita terus berkembang gitu. Iya. Kan ya kalau sifat-sifat kalian yang di SMP atau di MTS tadi yang jelek-jelek ya mau kalau masuk SMA tuh dibuang gitu, dibuang aja. Karena kalau di SMA tuh udah beda. Apalagi kalian sekarang udah kurikulum merdeka, kalian bakal dibantai sama proyek sih. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya hal-hal lagi. Jadi masa-masa SMA tuh harus disesuaikan gitulah. Iya benar. Karena tujuannya juga berbeda ya Kak. Iya benar. Rugi banget kalau masa SMA tuh gitu-gitu Ada aja diam aja di dalam kelas yang ngelakuin aktivitas yang kayak anak-anak SMA. Wah, berarti kalian selama SMA banyak dong pengalamannya ya. Iya. Jadi nggak ada kalkulator ya. Pengalaman kalian dong selama di SMA kira-kira seseru apa sih? 1 sampai 10. Nggak bisa ditangkap suruh 10 sih. Nggak bisa dirating sini kayak Udah nggak ada 1000 lah. Udah nggak terdeteksi. Mungkin kalau anak yang ngelakuin kayak ikut event atau ikut yang hal-hal menarik di sekolah tuh yang pasti mereka nggak akan ngerating sekolahnya sejelek itu ya. Iya benar. Apalagi SMA 8 karena SMA 8 juga Iya kan SMA 8 seru tau. kayak mereka tuh setiap ada event di luar ya kayak nggak ngurusin, bukan target kita nggak harus kalah tapi kita tuh nggak mikirin juga menang atau lomba, yang penting udah ikut pengalamannya dapat, ikut lomba yang penting pengalamannya dapat. Ya kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya berarti belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, bener banget. Inspirasi banget ya kalian. Nah, kalau dengar dari cerita kalian tadi kan kalian lulus SNBP berarti nilainya tinggi dong. Nah, boleh tuh di-share dong tips-tips belajar efektif dari kalian, dari versi kalian ya. Dari aku. Kalau aku sih di rumah apa ya? Mending kalian tuh kalau memang, karena kan kalau aku sih pribadi juga nih kadang nentuin jadwalnya gitu kan. Kayak misalnya dari pagi nih pulang sekolah, malam aku belajar ini gitu. Besok malam aku belajar ini. Cuman jadwalnya tuh nggak sesuai karena kan namanya juga manusia bisa harus ya. Cuma aku tuh kadang konsisten, makanya aku kadang nentuin aku belajar apa ya ketika ada tugasnya gitu. Cuma nggak sesering gitu kok. Yang aku lebih suka belajar di sekolah karena apalagi berhadapan sama guru, karena tuh wawasan kita tuh lebih enak kalau ada yang bimbing gitu. Iya benar. Kalau di sekolah tuh aku lebih suka bertanya,
Jadi kadang kan sekarang tuh kalau misalkan bertanya itu kayak di apa sih namanya, kayak ke jatuhnya misalnya itu kalau misalkan kita dibilang bertanya nih, banyak pertanyaan, banyak sekali itu pertanyaan, kayak misalkan guru bilang gini, eh, ada yang ingin bertanya gitu ya, kan kita nih suka bertanya sebagai manusia yang suka bertanya, emang ada yang nyamun. Kadang teman-teman tuh kayak nggak suka Iya, betul kan, apalagi kan kan sih nanya terus kayak iya, karena udah mau habis. guru tuh ngasih waktu bertanya pada saat detik-detik. Iya, udah detik-detik udah selesai, udah selesai menjelaskan materi. Harusnya dari waktunya tuh udah Iya. keluar kan, harusnya keluar, malah kita nih dikasih waktu buat bertanya, kita malah bertanya, jadi waktunya nambah, jadi teman-teman tuh kayak banyak sih nanya gitu Padahal sebenarnya itu bagus ya, nambah ilmu loh. Iya benar, aku tuh jujur emang lebih suka kalau di sekolah tuh bertanya gitu, karena lebih ke kayak kita apa yang kita tanyakan dan apa yang kita dapat, jawaban yang kita dapat tuh lebih sering diingat gitu. Kemudian tuh materi yang bersangkut paut yang sedang kita tanyakan tuh bisa keingat. Keingat ya kan, jawaban dari gurunya gitu kan. Itu ya. Oh, dari Anissa. Kalau aku sih kayak mungkin lebih banyakin di literasi sih, dibaca gitu. Aku lumayan banyak membaca buku. Kalau memahami materi itu kayak ya aku emang harus baca dulu gitu semua materinya, baru mungkin aku bisa paham gitu apa yang dibahas di materi itu. Dan juga untuk mungkin kayak kita ya, gen Z kita kayak kita gini mungkin butuh gadget ya buat belajar gitu kan. Sekarang kan apa tuh gadget gitu, internet. Dan menurutku tuh kayak internet nggak selamanya buruk sih. Kayak mungkin beberapa materi pelajaran tuh kita ceknya kan di sana, dan mungkin kayak itu kayak bakal luas banget sih pencarian di Oh iya, gitu. benar. Jadi kita enak ya cari materi sebenarnya di internet, cuman itu lagi kontrol dirinya, kontrol diri. Jadi sekedar ini aja sih, sederhana, kalau misalkan kalian ngerasa HP itu adalah mengganggu lebih baik dihindari sih kalau pada saat kalian mau belajar gitu. Ya tergantung diri masing-masing sih. Iya benar. Cuma kan ada orang yang kayak gini nih, misalkan lagi belajar nih, niatnya cuma nyari hal yang kita nggak tahu nih, karena ini di HP, udah nih dari Google dapat, udah pas keluar dari aplikasi Google terus ngeliat TikTok tuh pasti ngeliatnya ke TikTok gitu. Iya, begitu ya. Madrasah udah 5 jam yang lalu. Bahaya sih. Iya, bahaya banget sumpah. Tapi ya pernah nggak sih kayak gitu? Jujur lah, harusnya pernah sih ya bagian sih ya. Nah, kemudian pengalaman kalian selama di SMA apa aja tuh? Apa ada pengalaman organisasi, lomba? Isi dulu nih kan. Iya, mantan dulu ke kos. Oh, mantan ke kos ya teman-teman. Jadi dari kelas 10 apa sih? Apa ya? Boleh. Jadi waktu SMA gabung tuh kan, kami kan angkatan COVID juga terakhir kan. Nah, jadi masa aktif tuh kalau nggak salah sekitar semester 2 semester 2. Nah, itu udah aku tuh dapat informasi ada open recruit organisasi PR SMA 8. Nah, dari situ aku belajar kayak mau masuk gitu kan. Nah, aku ikutlah di situ di PR. Nah, di PR aku banyak banget dapat wawasan baru gitu. Kayak oh jadi ini masa-masa remaja, oh ini anak remaja gitu. Karena kan aku tuhnya kan kayak biasa aja gitu, nggak di luar dari materi yang ada di PR gitu. Nah, dari situ aku pengen, kayaknya wawasan aku masih kurang gitu, jadi aku ingin nambah wawasan lagi. Nah, pas kelas kita kelas 12 lulus itu open recruit OSIS angkatan selanjutnya. Dan itu open ini seleksi juga ya waktu itu. Nah, aku daftarin diri, alhamdulillah lulus di Sekbid keagamaan gitu. Nah, dari situlah aku melihat ketua OSISnya, wakilnya, aku merasa mereka tuh sangat menginspirasi sih. Oh, jadi termotivasi dari termotivasi dari alumni. Karena kan aku juga sekolah sih dari masuk SMA sini tuh juga punya plan-plan itu termotivasi dari alumni sih. Nah, dari situ tuh aku ikutlah OSIS, kayak merasa oh jadi nanti aku harus gini. Nah, di waktu masih jadi anggota keagamaan, aku tuh banyak betul belajar kayak melihat mereka gitu, ikut-ikut event, walaupun aku bagian bawah, bagian anggota, tapi tetap beranikan diri, tetap harus percaya diri juga, karena kita kalau ngelakuin hal tanpa percaya diri itu kurang ya, kayak bakal
apa sih kayak bakal kurang ini tahu feel lombanya tuh Iya, kurang. benar. Kayak feel ininya kalau cuma niat tapi nggak ada percaya diri itu sumpah kalian harus ngerasain sih kayak ikut karena memang sih proses pasti dari awal ya. Nah dari situlah setelah pergantian masa jabatan akhirnya dibukalah untuk komunitas baru gitu. Aku beranikan diri daftar sebagai ketua OSIS. berani gitu. banget sih, bagus dong. Itu kalau di OSIS ya, alhamdulillah aku terpilih sebagai ketua OSIS dan memang dari situ aku melihat ternyata berat di luar dari ekspektasi aku ya. Ternyata tanggung jawabnya berat banget. Banyak tapi banyak juga sih yang aku dapatkan selama aku jadi ketua OSIS. Banyak yang benefit hal positif yang aku dapatkan walaupun ada sisi yang enggak baiknya buat aku gitu. Cuman dari situ aku banyak belajar pengalaman aku menjadi ketua OSIS, pengalaman aku jadi pemimpin gitu. Itu kalau di OSIS. Ya mungkin kalau di luar dari OSIS juga aku pernah ikut lomba-lomba. Dulu waktu kelas 10 pernah ikut OSN sampai 2 kali. Cuman sayangnya kan lolos. Gak apa-apa kan namanya pengalaman ya gitu kan. Terus juga waktu itu aku ikut ceramah, alhamdulillah lolos sampai kabupaten yang teki pelajar. Ya, nah dari situ tuh aku punya pengalaman. Awalnya aku mau larinya kurang percaya diri gitu kan untuk untuk berpublik di depan umum gitu. ekspresikan Iya diri. gitu kan. Aku awalnya kurang percaya diri gitu. Cuman karena dari aku pernah ikut lomba ceramah itu karena sistemnya online kemarin kan lewat file aja jadi berani-berani aja. Nah pas ada MTQ baru nih MTQ kabupaten. Nah aku iseng ikut awalnya sih niatnya iseng cuman karena kayak kayaknya aku punya bakat di sini gitu. Aku punya bakat di sini jadi aku percaya kayaknya bisa deh tapi ya sudah aku niat ikut awalnya emang iseng cuman karena kayak aku merasa aku punya gitu kan bakat di sini jadi aku daftar gitu di Syarhil bagian bicara kayak ceramah juga gitu. Alhamdulillah kemarin juara harapan 1. Bagus dong. Terus kamu tadi deh ya Belum. Nah, aku ikut pramuka juga pas masa awal kelas berapa ya? Barengan juga sama Nesa. Kalau kami tuh apa barengan. Tiap ada event pasti ada istilah ada Nesa gitu. Berarti ini apa namanya tuh teman seperjuangan. Ya bisa dibilang gitu sih. Bahkan kami sampai detik ini juga Masih bareng ya usahanya. Iya kan. gitu. Belum SNBP juga bareng. Iya. Bagus banget. Waktu pramuka itu dari kelas 11 ya. Nah dari situ tuh mulai kenal sama Nesa juga dari situ. Karena dari pramuka juga kami dekatnya. Dari ikut kegiatan pelatihan jurnalistik, terus ikut kegiatan prestasi, terus ikut di sekolah, ya kan, ekskul di sekolah, rajin turun-turun. Karena memang kalau kita sekolah di SMA ini, kalau cuma kayak datar aja tuh, nggak ikut-ikut ekskul organisasi tuh ya sayang banget, Ya, sayang banget. Nah, habis itu waktu ikut di situ kan tembuslah kami niat berdua melarikan diri buat ikut seleksi Raimuna Nasional dan akhirnya kami ya lolos gitu. Alhamdulillah. Cuman kami kan emang udah CS. Iya betul. Ya, udah kayak dari sebelumnya ya kan, udah sering. Ya mungkin ya banyak lagi sih, cuma kalau di ini Kebanyakan. Nggak apa-apa. Ya, intinya kalau di organisasi OSIS, terus pramuka juga masuk organisasi dengan ekskul ya. Aku juga pernah ikut nari loh. Apa tuh? Mungkin orang-orang kalau pernah senari nggak sih tuh? Iya. Aku pernah ikut nari. Gak pernah dengar sama sekali. Aku nggak pernah Itu ikut. kapan tuh? Nggak pernah ikut lomba, cuma waktu itu pernah tampil waktu ada kegiatan FON di ujung kemarin aku tampil terus di video waktu ada hari hidup aku tampil dari ya. Walaupun awalnya tuh sebenarnya kaku gitu kan, cuman ya namanya juga kita punya kepercayaan diri kan kayak bisa lah ya berarti kepercayaan dirinya kayak sini. Kalau lagi mungkin segitu aja sih, mungkin bisa dilanjut dengan Nesa kali dia Nah, lebih banyak gitu. Nesa nih. Sebenarnya sama aja sih kayak Isti kan, cuma beberapa aku tuh kayak suka ikut lomba gitu kan. Aku ikut OSN dan alhamdulillahnya itu pertama kali ikut langsung lolos ke provinsi ya. Kan ada 3. Yes, keren
kelas 2M juga gitu, juara 3 juga. Aku juga ikut sih kemarin. Oh iya, berdua juga ya. berdua. Aku ikutnya di bidang jurnalistik sih. Tapi itu kayak alhamdulillah sih kayak bisa juara. Itu kayak di luar ekspektasi sih. Di luar ekspektasi Tapi banget ya. tapi itu mungkin Nesa ya, mungkin dia pandangan untuk dia sendiri luar ekspektasi. Tapi kalau kami sih, kami kayak Nesa ini pasti dia. Oh iya, emang kadang kayak gitu kalau meremehkan diri sendiri tuh. Bukan meremehkan sih, kayak gimana ya, kayak gak nyangka aja kayak bisa. Oh aku bisa ternyata, kayak nggak pede sih. Mungkin karena lihat lawannya kali Iya, ya. untuk Lawan tuh pakai kacamata sih. Iya benar. kita tahu ya. Kalau cewek pakai kacamata tuh kelihatan banget pinternya. Pinternya di bawahnya. Iya. Itu kayak saingan berat banget. Padahal kalau kitanya kayak ngebawa bisa aja nih, kita tuh Iya. bisa aja. Itu mungkin ujiannya juga kalau mau ikut-ikut. Jadi nanti kalau misalnya ikut kita lagi nih buat dia pakai kacamata. Iya kan, jadi orang-orang tuh bakal Jangan sadar sampai kayak, cocok jadi Doraemon. Nanti orang tuh bakal pinter bisa. Aduh. Banget kayak gitu. Ternyata saingan berat. itu nanti orang udah berekspektasi tinggi banget, ternyata tidak tentuin sama diri sendiri. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan ikut lomba ya tips dari kami orang-orang kelihatan Tidak awalnya keluar gitu. Oke, Tapi kacamata. emang iya sih ya, ternyata yang kalau pakai kacamata tuh ya Iya. posisinya tuh Iya bener banget. Cuman kita nggak tahu ya, kayak orang kan tetap banyak sisi yang apakah itu cuma perlindungan Iya, atau tameng makanya. aja gitu. Iya. Apa cuma dia pengen kelihatan kayak bisa Iya, tameng aja gitu. Bisa jadi itu kita tuh kalau yang pakai kacamata. Jangan jadi juga. Iya, jangan kita jadi ya apa adanya, jadi Tetap dia diri sendiri sendiri. gitu. Betul banget. Jadi cuman itu ya. Apa ada lagi coba? Enggak, maksudnya udah banyak. Cuman maksudnya kayak sama tuh ada lagi yang belum disebutin. Tapi itu benar-benar udah lumayan banget loh, banyak itu, dan belum lagi juara-juaranya kan itu hebat. Kalau misalnya kalau kita ngelanjutin ini nggak tahu lah sampai subuh. Aduh. Banyak banyaknya. Jadi kalau dari OSN kalian milih pelajaran apa tuh? Aku ikut matematika doang karena aku memang suka yang aku memang suka matematika dari dulu. Iya, bagian yang hitung-hitungan gitu, Iya. teka-teki gitu ya. Aku geografi, tapi ada cerita lucu nih. Iya sih, benar. Apa tuh? Geografi. Ceritain dong. Jadi kan waktu itu aku diajak sama istri nih, dia nelfon aku, Nes, ayo ikut OSN yuk, gitu. Aku bilang, ayo, aku bilang, aku kan kayak apa diajak apa aja tuh sama dia tuh kayak bakal ikut gitu kan. Terus aku bilang, mapel apa nih? Bilangnya, ini fisika aja gitu. Gimana tuh rasanya? Tadi aku sebagai Oh, aku anak IPS udah belajar fisika gitu kan. Iya. Karena waktu itu kan aku posisinya di kantor nih, ada kayak mau penyerahan berkas nih kan. Aku kan sudah deal nih sebagai peserta OSN, jadi tinggal jalan berkas. Nah cuma waktu itu fisika tuh kurang gitu. Nah dilihat dari nilai standarnya, nah dia tuh niat S1 lumayan tuh nilainya. Cuma aku lupa kalau dia anak IPS. Beda lah, aku kayak halo guys, kenapa gitu? Kok mau ikut ke OSN gitu? Mau gitu, dia tuh kayak ada ada apa sih masih lupa? iya lupa karena kan lihat dari nilai kan, sedangkan yang cocok untuk standar ikut fisika itu cuma nilai dia dari beberapa Nilai rata-ratanya. iya dia itu ya. Jadi kan padahal banyak anak IPA lain, cuman mereka tuh nilainya di bawah, dan sedangkan yang di IPS nilainya tuh tinggi gitu. Jadi Iya, hasil keren aku banget. promosi akan bikin pintarnya gitu Iya, pintarnya ya. dia ketemu Des kenapa gitu KSN ya gitu, terus dia bilang mau gitu ayo gitu. Nah habis itu dia bilang OSN mata pelajaran apa, aku bilang fisika. Dia shock banget, kayak shock berat gitu kan. Pasti ditembak sampai garis suaranya. Dia tuh lama ayo Des gimana kalau aku IPS gitu, jadi aku astaga iya. Nah habis itu tuh dia bilang aku mau aja ikut nanti nggak ada kan mata pelajaran lainnya yang jadi tadi kan. Ada nggak mapel yang sesuai sama bidangku gitu Iya. ya? Nah ternyata ada satu nih geografi kan masuk ke saintek juga sih, tapi ada IPS-nya gitu. Jadi kayak ya udah aku geografi aja gitu, aku daftar sama Dia Terus kayak udah ditakdirin Iya, tahu iya, ini keren keren banget. banget. Namanya kan nggak Iya. pemikiran geografi. Jadi dia dari Spanyol langsung kayak biasa nembus ya kan dia nilai rata-ratanya aja sampai bisa ngalahin anak IPA lain ya. Iya, benar anak banget. IPA gitu. Nah emang sih aku tuh yang kalau misalnya nggak tahu ya kalau bisa
kedua pasti tuh kayak yang lain tuh kalau nggak ngajak dia ya Nelly gitu, karena menurut aku mereka ini kayak bagaimana enak aja gitu kalau ikut kayak kita kolaborasi tuh enak kalau ada lomba. Nah, ini keseringan ngajakin Nesa sih lebih tepatnya kalau ada ya kalau diajak ke kampus mau kayak Nes ikut lomba bagus sih kan Nesa kayak gini kan, jadi kayak support gitu lah. Ya, kayak yang bilang kasih tadi kan, kalau pas SMA tuh kayak kalau cuma lempeng-lempeng aja tuh kayak nggak bakal ada feel-nya gitu. Betul, kan. betul Kayak banget. kalau misalnya ada diajak gini yang positif selama itu positif Iya, ya kenapa betul. enggak kayak Iya, banget banget gitu ya. ya. Bapak gitu. Kan kesempatan nggak datang dua kali. betul, semua masa SMA nggak bisa dicoba Iya, sekali. nggak bisa Betul dicoba. sekali, betul. Masa terakhir kita buat menimba ilmu di bangku sekolah tuh SMA. Betul banget. Kalau Ya ini harus juga tahu nggak sih sama seluruh masyarakat sebelum masuk SMA. Bentuknya untuk SMA 8 berawal di SMA 8 gitu kan. Iya. Kalau nanti yang buat adik-adiknya yang baru masuk, kalau kalian cuma diam-diam ya kan, Sayang banget banget. harus ikut ekskul apa aja gitu kan. Apalagi di Senapan tuh di support banget sama guru-guru. Bener. Guru Iya. itu sama gimana ya, mereka tuh selalu mensupport setiap ada event gitu. Iya benar-benar bagus semua, support banget. Buktinya kami udah kerja ini ya karena support dari mereka. Iya benar ya, benar. Bener. Alhamdulillah. Nah, setelah lulus kira-kira mungkin target kalian itu sesuai nggak? Target yang saya maksud tuh target sebelum masuk SMA kan kalian sebelum masuk SMA buat target ya? Ini kalau kita rating, gimana nggak sih kalau kita rating targetnya kita gimana? Kalau di rating tuh 1000/100. Memuaskan banget lah ya. Mas kalau kita rating tuh bintang 5 lah kayak. Aduh, kayaknya saya juga kalau jadi kalian bos banget. Iya, karena kan plannya tuh nggak sejauh ini gitu. Nggak sejauh apa tuh? kita nggak menyampaikan sampai ke nasional gitu. Iya, nasional. Tapi pernah mikir kayak bakal ikut Raimuna gitu. Wih, keren banget. Dan aku nggak bakal expert jadi ketua OSIS. Waduh, bener-bener. Banyak banget yang di luar ekspektasi. Karena kan plan kalau aku pribadi sih plan aku tuh dulu cuma targetnya tuh cuma nilai dengan di bidang akademik aja, enggak di bidang akademik gitu. Cuma ternyata kalau dicoba tuh ya asik gitu. Nah, berarti ini butuh keberanian lah ya untuk menggapai semua itu. Dan niat. Dan niat, iya. Nah, kalau untuk SNBP itu udah ditargetin nggak ya? Berarti sebelum masuk ya? Sebelumnya sih belum, waktu masih awal-awal pasti belum, Iya, karena kita masih belum belum. kayak kenal Kita belum tahu apa itu SNBP. Iya. Nah, bahkan kita nggak kepikiran lanjutin Iya. kuliah di jurusan Aduh. apa gitu. Masih asik-asiknya gitu ya sama teman mungkin. Iya, karena emang awalnya tuh kan ya memang sih targetnya tuh ya di kelas ya nilainya harus paling tinggi itu aja, nggak kepikiran bakal oh ternyata nilai ngaruh di SNBP gitu, ternyata Wih. nilai kan nggak kepikiran karena kan ya namanya juga Nggak kepikiran masih aja bisa baru. lulus ya. Karena kan plan kita, kalau aku sih targetku memang dari awal sebelum masuk tuh memang kayak mau masuk di 3 besar di kelas itu aja target kita gitu. Di luar dari itu nggak ada gitu, nggak ada kayak kepikiran oh ternyata nilai buat SNBP aku nilaiku harus tinggi buat SNBP nanti. Udah sih nggak ada, buat kuliah nanti nggak ada. Buat ini aja dulu pertama untuk diri sendiri. Iya, buat orang tua. Ternyata dari diri sendiri jadi berdampak ke lingkungan kalian ya, berdampak ke hidup kalian. Iya itu memang sangat berdampak sih. Benar-benar. Nah, motivasi kalian ngikutin itu semua, ngikutin lomba, organisasi sampai lulus SNBP itu butuh motivasi besar. Yang kira-kira motivasi apa tuh? Kita nggak perlu ngomong banyak sih kayaknya karena Apa tuh? karena sebelumnya sudah sempat ngobrol sama Nisa juga sih kalau masalah motivasi itu pastinya itu tertuju ke orang tua. Orang tua. Iya benar. Nah, tanpa mereka kita nggak bisa sampai sini di titik ini, benar. Orang tua itu sangat berpengaruh lah buat kita karena kalau kita ngelakuin hal ini terus nggak ada dukungan atau kita udah konsul sama orang tua kita kalau mau coba ini tapi orang tua kita tuh Nggak kayak ngedukung. harus join gitu nggak ngedukung ya kita juga ngejalanin ini dengan berat hati Iya benar. ya dengan setengah-setengah gitu dan ada dua kemungkinan gagal sama banyak halangan. Iya benar. Aduh berat ya kalau tanpa dukungan orang tua, doa orang tua. Karena doa orang tua tuh jalur langit nggak sih sebenarnya ya. Karena apa yang kita lakuin juga ya buat Orang Orang tua. tua, sebenarnya buat orang tua gitu. Nah, selain orang tua mungkin sekolah juga ya kan, kayak gitu kan. Iya. Iya benar. Apalagi kalau misalkan kita mau cobain hal baru, terus kita kayak sempat nyerah gitu kan. Terus
teman-teman sekitar lingkungan itu kayak bilang gini, kok pasti bisa ngalahin orang-orang di luar sana gitu, kok bisa jadi ini, kayak mereka tuh seakan-akan tuh mendukung banget gitu ngelakuin ini. Bahkan mereka bilang kita nih nggak targetin diri kita bakal jadi ini, mereka targetin kita gitu. Gitu. Jadi kita nih Iya, karena selain diri kita tuh teman-temannya tuh tahu gitu nilai kita. Iya, Kamu bisa gitu gitu ya. bisa gitu. Jadi itu tadi yang kayak saya bilang pertama, teman itu penting banget. Teman yang bisa ngasih kita feedback positif itu penting. Jadi jangan ngasal gitu sih, kayak kalau milih teman gitu harus yang bisa bermanfaat gitu, benefit yang baik buat kita. Iya benar banget. Karena teman tuh kayak pengaruh lah intinya. Ya Iya, sebenarnya nggak ada larangan kan mau berteman sama siapa, mau berteman sama anak nakal, mau berteman sama anak yang kayak bagi yang di luar dari kendali kalian. Yang penting kalian tuh harus tahu batasan, kalian harus bisa tahan diri kalian gitu. Iya, tapi sebenarnya tahan diri kita itu juga ada batasnya. Kadang itu keikut sama lingkungan emang susah kontrolnya kan. Ya jadi kalau bisa emang pilih lingkungan yang bagus. Kita harus mikir dampaknya kan ke depan. Nah, pesan kalian nih untuk SMA 8. Pastinya nih ya, semoga kita sebagai alumni ya, semoga SMA 8 ke depannya makin sukses terus. Amin. Terus sekolahnya, organisasinya makin berkembang gitu ya. Ya, ke depannya makin membaik lah. Mungkin dari Nesa ada lagi gitu. Ya, semoga akreditasinya tetap dipertahankan. Amin. Biar memudahkan juga buat siswa-siswanya buat daftar kuliah nanti gitu. Oh iya benar ya. Iya. Terus juga ya buat adik-adik jangan ragu, jangan bimbang ya untuk daftar di SMA 8 gitu ya. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang deh, kalau masuk sini nggak bakal nyesal gitu. Karena biarpun sekolah di pesisir, di pelosok, tapi kita bisa bimbangin sekolah-sekolah di luar gitu. Dan kita sekolah gitu juga sering gitu kan ikut-ikut gitu. Jadi ya kalian jangan ragu, jangan bimbang lah intinya ya. Karena kalau udah pasti masuk sini udah pasti berprestasi. Iya betul. Karena disupport ya. Iya benar. Guru-gurunya mantap semua. Selalu mensupport setiap event itu ya. Selalu support siswa-siswanya untuk berkembang sesuai minat dan bakat mereka. Betul. Kalian bisa membangun relasi soft skill kalian tuh di SMA 8 tuh nggak usah ragu lah. Ya. Jadi kelihatan banget tuh kan dari sebelum masuk SMA sampai lulus SMA kan ada perubahan, ada perkembangan nih di alumni kan gara-gara semua kelihatan banget sih semua. Yang dari awal kita tuh nggak bisa ngeliat ke belakang aja kan, tapi harus ngeliat ke depan. Di hari pertama, misalkan hari kemarin dan hari ini tuh sangat berbeda gitu kan kita, hubungan kita sejauh apa sih sudah. Aku tuh kadang mikirnya gitu, aku ngeliat diri yang kemarin, ternyata aku dulu gini gitu, sekarang udah gila, iya benar-benar berubah drastis sih. Pas masuk SMA tuh kayak wah ternyata aku sekeren ini gitu. Apa sih yang kerennya gitu ya, aku bisa hebat ini gitu ya. Ya makasih banyak ya Kak Isti dan Kak Nesa sudah meluangkan waktu sama podcast sama Tapi masih diundang lagi ya. Iya. Nanti ya lagi Iya, dan makasih juga penonton sudah setia menemani Mbak Kisa sampai ke part 2. Jangan lupa dukung terus podcast Mbak Kisa dengan cara like, subscribe, share, dan komen di bawah. Iya, makasih ya teman-teman. Dadah.